di pertemuan perdana ini kita terkait dengan program linear ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini bagian pertama akan kita coba diskusikan ya. Oke, ini sebagai pengantar sebenarnya bisa kalian bacakan ya, artinya mungkin aplikasi kehidupan sehari-hari terkait dengan program linear. Oke, ini subbabnya yang akan kita coba diskusikan terkait dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, model matematikanya. Kemudian bagian yang ketiga nanti nilai optimumnya suatu fungsi objektifnya. Oke, di pertemuan pertama ini akan kita coba diskusikan terkait dengan menggambar ya daerah pertidaksamaan apabila nanti diketahui pertidaksamaannya. Oke, ini sebagai pengantarnya ya, di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini sebenarnya persamaan yang ditandai dengan tanda, kalau persamaan itu kan ditandai dengan sama dengan ya. Kalau tidak sama dengan berarti ditandai dengan tidak sama dengan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa lebih besar sama dengan, bisa lebih kecil sama dengan. Jadi tandanya itu nanti akan kita gunakan ya. Oke, secara sederhana mungkin gitu ya, bisa kalian baca. Ya, daerah pertidaksamaan ini memuat dua variabel, masing-masing variabel itu berderajat 1. Oke, selanjutnya secara sederhana mungkin biar lebih mudah kita ya. Misalkan kan di dalam sumbu koordinat ya. Misalkan kan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu kiri ke kanan ya. Sumbu Y itu atas ke bawah. Nah, misalkan nanti ada sebuah titik dia X sama dengan A, misalkan ya kan. Nah, kalau X lebih besar sama dengan A berarti daerahnya itu ke kanan. Ya kan? Contohnya misalkan kalau X lebih besar sama dengan 2, berarti di sini 2 daerahnya itu ke kanan gitu ya untuk ininya. Oke. Itu juga untuk yang selanjutnya. Misalkan ya sumbu X, sumbu Y. Ya. X sama dengan A. Ya, X sama dengan A gitu ya. Ya, misalkan X sama dengan A di sini, ya kan? Nah, kalau lebih kecil dari A berarti daerahnya ke kiri ya, dari X sama dengan A ini. Contohnya misalkan kita buat nanti X lebih kecil sama dengan ya, X lebih kecil sama dengan misalkan 3 kita buat ya. Oke, berarti daerahnya itu di kirinya 3 gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian terhadap sumbu Y ya, terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y misalkan ya, Y lebih besar sama dengan B. Maka ini Y sama dengan B-nya ya kan? Ini Y sama dengan B-nya. Nah, kalau lebih besar sama dengan berarti daerahnya ke atas. Ya kan? Y lebih besar sama dengan B. Misalkan nanti kalau kita buat di sini 2. Berarti persamaannya dia Pak, Y lebih besar sama dengan dari 2 gitu ya. Oke, itu juga ya kalau di bawah sumbu Y misalnya ya. Ini Y sama dengan B, garis Y sama dengan B. Ya kan? Nah, kalau daerahnya ke bawah berarti dia Y lebih kecil dari B. Contohnya misalkan kita buat di sini 5. Ya kan? Berarti daerahnya ini Y lebih kecil sama dengan 5. Kira-kira gitu secara ini ya. Oke, bisa dipahamin ya? Oke, kemudian selanjutnya ya kalau dalam garis yang memotong ya, memotong eh, bidang koordinat x y gitu ya. Oke. Misalkan seperti ini. Ya. Oke, jadi persamaan garisnya ini kan AX tambah BY gitu ya. AX tambah BY. Ya kan? Nah, kalau lebih besar dia ke kanan. Nah, inilah daerahnya yang diarsir ini. Gitu ya. Kalau lebih kecil dia ke kiri gitu ya. Nah, ini ke kiri. Identiknya. Ini ke kiri. Apa persamaannya? AX tambah BY ya kan? Nah, lebih kecil sama dengan C. C ini sebenarnya perkalian A dengan B ya. Koefisien dari apanya? Ya, nilai C ini sama dengan A dikali B gitu. Kira-kira gitu ya secara sederhana. Oke. Ya.
Kemudian kemungkinan yang keempat, misalkan seperti ini, ya kan? Ini juga lebih besar, ya. Ini lebih kecil gitu ya. Itu kalau pas di sini. Terus nanti kalau di sini gimana, Pak? Gitu ya. Nah, misalkan di sini titik A, di sini titik B, ya kan? Nah, diarsir ke sana, ya kan? Oke, berarti persamaannya AX ditambah BY ini lebih besar sama dengan A dikali B gitu ya. Oke, contohnya misalkan kalau di sini 2, di sini 3, berarti menjadi apa persamaannya? 2X tambah 3Y ya kan lebih besar sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, inilah persamaannya. Gitu ya. Oke, kira-kira gitu ya cara ini. Kemudian, nah ini juga hampir sama. Ya, ini rangkuman materinya bisa kalian baca sebenarnya ya. Oke, jadi dalam bentuk AX tambah BY sebenarnya ya kan, jadi konstan tadi ya. Tinggal Bapak kalian baca aja. Oke, ini juga bentuk-bentuk selanjutnya ya yang bisa kita pahamin ya, tidak sama dengan ya kan bisa lebih kecil atau lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih besar gitu ya. Oke, misalkan kalau X-nya ini X tambah Y-nya sama dengan minus 2, maka cara menggambarnya itu kan kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan minus 2. Ini 0. Ya kan, berarti Y-nya kan minus 2 kan? Sekarang kita balik. Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya berapa? Juga minus 2. Jadi titiknya berapa? Titik itu kan X, Y. Ya, berarti X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti X-nya 0, Y-nya min 2. Ini dia titiknya. Oke. X-nya minus 2, Y-nya 0. X-nya minus 2, Y-nya 0. Gitu. Ya, ini. Maka kita hubungkanlah ini dengan bentuk garisnya. Jadi, X tambah Y minus 2 itu itulah garisnya. Terus nanti kalau daerahnya daerah diarsir ke kanan, nah misalkan gini, ya kan, diarsir ke kanan. Berarti ini menjadi lebih besar. Menjadi apa? X tambah Y, ya kan, lebih besar sama dengan minus 2. Gitu. Tapi kalau diarsir ke bawah cuman ya kan? Berarti menjadi apa? X tambah Y lebih kecil sama dengan minus 2. Gitulah kira-kira persamaannya ya. Bisa dipahamin ya? Oke, ini kelanjutannya. Tadi kalau diarsir sama ya. Ini ya, tadi udah Bapak terangkan di atas ya. Nah, ini persamaannya gitu ya. Oke. Oke, ini tadi yang udah Bapak buat ya kan? Nah, kalau diarsir ke atas dia menjadi lebih besar. Gitu ya. Oke. Nah, terus mungkin kalau dibatasi, sebelumnya tadi kan semua daerah ini ya kan. Nah, sekarang kalau dibatasi di sini, nah, berarti dari segi ininya ke kirinya, kalau dari segi ini ke bawahnya. Makanya ada syarat tambahan, ya kan? Nah, ini. Ya, X lebih kecil sama dengan 0. Berarti kan X sama dengan 0 yang ini kan lebih kecil, berarti ke kirinya lebih kecil 0. Kemudian ini Y lebih kecil 0. Y sama dengan 0 kan ini kan? Nah, berarti ke bawahnya. Makanya disinilah dia berkumpul. Inilah daerahnya. Jadi, nanti kalau seperti ini daerahnya, maka persamaannya X tambah Y lebih besar minus 2. X-nya lebih kecil 0. Y-nya lebih kecil sama dengan 0 gitu. Ya, oke. Contoh yang selanjutnya misalkan seperti ini. Kita disuruh menggambar sebenarnya ya. Nah, ini persamaannya. Mana jawabannya? Kan gitu kira-kira ya. Oke, untuk menentukan ini kita pindahkan dulu konstantan ini ke kanan. Makanya persamaannya seperti ini. Ya, ini kita buat aja lebih kecil sama dengan 3 ya. Oke, ini kita pindahin ke kanan kan, lebih besar dari 0. Oke, untuk menentukan titiknya ini kita buat aja ya kan, X tambah Y ini lebih kecil sama dengan 3. Kalau X-nya 0, maka Y-nya Y-nya 3 ya. Maka titiknya 0,3 gitu. Sekarang kalau Y-nya 0, maka X-nya berapa? Ya juga 3 ya. Oke, berarti jawabannya 3,0. Ingat ya, titik itu X, Y. Gitu. Maka kita gambarkan 0,3 X-nya 0, Y-nya 3 di atas. Kalau Y-nya 0, ya kan? Y-nya 0, X-nya 3. Ini baru kita hubungkan menjadilah garis ini.
Karena diarsir dia lebih kecil, maka kita arsirlah ke bawah ini. Nah, gini, ya kan? Oke, gitu juga untuk persamaan yang kedua. X-nya, ya kan? Persamaan yang kedua, X dikurang 3Y. Ini lebih kecil sama dengan 3. Juga kita buat kayak yang tadi. Ya, X-nya 0, ya kan? Maka Y-nya minus 1. Ya kan? Kalau Y-nya 0, ya kan? Maka X-nya Y-nya 0, berarti X-nya 3 ya. Oke, 3. Maka titiknya berapa? 0, min 1. Oke, kalau ini berapa? 3,0. Gitu. Baru kita gambarkan 0, min 1, X-nya 0, Y-nya min 1 di bawah. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Oke, harusnya ini ketiga ya, dihubungkan ke atas gitu. Maka inilah dia. Ya, 1 dan 3. Bukan di 2 ini harusnya ketiga ini. Nah, gini kira-kira. Apa ya? Oke, persamaan dari sini lebih kecil dari 3 ya. Oke, kemudian karena lebih kecil dia, ya kan? Nah, berarti diarsir ke atas kan? Nah, diarsir ke atas. Kemudian ada satu lagi persamaan tadi, X lebih besar sama dengan 0. Kan ini kan sumbu X sama dengan 0-nya kan di sini. Karena lebih besar katanya kita arsirlah ke kanan. Mana daerahnya semua yang kena arsiran? Nah, disinilah semua kena daerah arsiran. Makanya inilah disebut dengan daerah himpunan penyelesaian gitu. Oke, ini contoh yang selanjutnya sepertinya jelas ya. Nah, ini pakai tabel dibuat biar lebih mudah. Persamaannya ini disuruh gambar. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 3 bagi 3, 1. Maka titiknya 0,1. Kalau Y-nya 0, ya kan berarti X-nya 3. Makanya titiknya 3,0. Tinggal gambar. 0,1 X-nya 0, Y-nya 1 di atas. 3,0 X-nya 3, Y-nya 0 gitu ya. Oke, kita hubungkan karena tandanya lebih kecil maka diarsir ke bawah. Kemudian ini harusnya ada tambahan ya, X lebih besar sama dengan 0. Kalau lebih besar 0 kan ke kanan. Ya kan? Kemudian satu lagi Y lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kan ke atas. Nah, makanya inilah daerah himpunan penyelesaiannya yang di dalam gitu. Oke, bisa dipahamin ya? Oke, ini juga contoh 4 ya, tinggal menghubungkan aja, hampir sama sebenarnya. Ya. Nah, dapat titiknya ini, ya kan? Kita tinggal masukkan, ya kan? 0,1 X-nya 0, Y-nya 1, 3,0 X-nya 3, Y-nya 0. Oke, kita hubungkan semua ke bawah, diarsir garis yang ini. Kemudian persamaan kedua ini X-nya 0, Y-nya 2, berarti 0,2 X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian Y-nya 0, X-nya 1, 2 bagi 2 ya. Oke. Ya kan? Di sini. Udah kita hubungkan karena tandanya juga lebih kecil, ya kan? Nah, berarti kita buat ke bawah. Mana daerah yang himpunan semua? Nah, ternyata di sinilah dia. Ya, cara menggambarnya. Kira-kira gitu ya, bisa dipahamin ya? Oke, ini sebagai latihannya bisa kalian kerjakan di buku latihan ya untuk di-upload di GC-nya. Ya, ini nomor 2 ya, kemudian ini 3, 4, 5, 6-nya. Jadi ada 6 soal sebagai latihan ya. Bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih. Sukses semua ya. Oke.